Oke, jadi ini saya akan membuat konten sekaligus mengomentari lagi-lagi ini si Gojek menaikkan lagi untuk trip minimum ya di area Rame Jogja. Hari ini naik jadi 8 trip. Kemarin-kemarin 6 trip, sekarang menjadi 8 trip. Tapi ada bonusnya 25.000 guys. Jadi teman-teman yang kaget siapa silahkan komentar. Soalnya minggu kemarin itu masih syaratnya 6 trip 3 jam ya. Dari jam pagi jam 7, 8, 9, 10 kan hitungan 3 jam. 6 trip bonusnya Rp1.000 per trip kalau tembus 6. Lah untuk per hari kapan ya? Sekarang tanggal 26. Saya lihatnya kemarin tanggal 25 kok menjadi 8 trip guys. 8 trip dalam waktu 3 jam. Apakah bisa guys? Nih contohnya kayak gini. Terus terang saya nyoba area Yogyakarta area pagi ini guys. Jam 7 sampai jam 10 kan 3 jam guys. 8 trip bonusnya 25.000. Dapatkan insentif dan program lainnya sebesar 25.000. Caranya selesaikan 8 trip dengan penerimaan bid sebesar 85% dan penyelesaian trip sebesar 95% ya. Ya. 3 jam kan berarti dari jam 7 pagi sampai jam 10 kan 3 jam itu yang pagi. Yang siang kan jam 11 sampai jam 2 3 jam juga. Terus dapat guys. Yang sore jam 3 sore sampai jam 6 3 jam juga. Kalau yang malam saya nggak pernah ikut. Nah ini kan dapat nih. Jadi ini saya ikut area pagi guys, area yang pagi. Tapi terus terang saya nggak begitu tertarik ngejar 8 trip 3 jam ya. Dapat bonus 25.000 meskipun lumayan lah menurut saya. Tapi 8 tripnya itu loh guys yang berat. Karena 3 jam guys. Berarti kan sejam harus dapat 3 itu paling enggak ya. Sejam 3 jam kan berarti 9. Lah kalau normalnya kan 1 jam tuh 2 ya guys. Kan pengantaran, penjemputan kayak gini. Ini saya menjemput penumpang nih harusnya dihitung nih waktunya nih. Belum lagi kalau penumpangnya mampir-mampir, belum lagi kalau kena macet. Nah itu harusnya dihitung. Tapi kalau 8 trip saya rasa berat guys. Berat karena kita nggak pernah tahu kondisi di jalan seperti apa nantinya ya. Entah kena macet, hujan dan sebagainya, yang membuat perjalanan semakin lama dan kehabisan waktu. Kalau pas dulu waktu 6 trip sih kayak masih oke guys. Saya sering kali tembus 6 trip dalam waktu 3 jam. Tapi kalau untuk 8 ini menurut saya tuh berat ya. Berat. Ini saya menjemput penumpang yang pertama unggulan, tarifnya lumayan guys. Ini tidak melulu tarif area Rame itu kecil ya. Lumayan kan 20.000. Ya kan, tidak melulu tarifnya yang ecek-ecek lah. Ya. Ya seperti yang saya tekankan kemarin-kemarin, lumayan dapatnya kalau kita bisa dapat dari ujung ke ujung. Nah, kalau ujung ke ujung bisa sampai 50.000 guys. Ada guys, saya pernah dapat guys 50.000-an guys. Dari ujung pojok sini ke pojok sana itu 50.000. Jadi tidak melulu tarifnya belasan ribu ya. Tapi ya ada juga kalau apesnya kita dapat yang cuma 11.000, 10.000, udah gitu penumpangnya bayarnya cuma 7.000. Nah, pakai promo tunai kayak gitu loh guys. Nah, itu juga ada. Tapi kalau pas bagus kayak gini ya ada juga. Jadi ini saya ikut area Ramai pagi, tapi saya nggak menghiraukan atau nggak begitu mentargetkan untuk 8 trip. Yang penting sedapatnya aja, kita ambil gacornya aja. Karena sekali cancel itu udah gugur semua guys. Sekali cancel nanti performanya udah ambiar, udah hancur lebur dan memperbaikinya susah, nggak nyandak. Satu kali cancel kamu harus mengembalikan 13 trip untuk performamu supaya normal kembali. Nah itu kan udah nggak masuk akal. Oke, ini jemput penumpang yang pertama. Saya memulainya setengah 8 nih guys. Jadi untuk waktu pun ya telat guys. Setengah 8 harusnya udah dapat 2 ya. Nah, ini baru 1. Nah, kayak gitu guys ya. Jadi seakan-akan nih Gojek itu kok sepertinya nggak ikhlas sih ngasih performa, kok ngasih insentif, ngasih reward ke mitranya tuh nggak ikhlas gitu loh. Mau nyari 25.000 aja harus
8 trip. Kok kayak sesuatu yang mustahil untuk dicapai gitu loh. Bisa paling cuma 1-2 driver, nggak mungkin semua driver dapat. Padahal kita main jujur loh, nggak pernah dor-doran, nggak pernah tembak-tembakan loh. Nah, itulah ya. Seakan-akan Gojek ini nggak pernah tulus ya untuk ngasih reward, untuk ngasih insentif yang nyenengke mitrane lah ya, supaya mitra seneng dapat bonus insentif kayak gitu. Harus 8 trip 3 jam itu dari mana kalkulasinya aja? 1 jam 2 trip, 3 jam baru 6 trip. Nggak cukup waktunya guys. Payah. Langsung aja Prawiro Taman, nanti tak skip satu persatu. Tak skip satu persatu. Apa maksudnya? Nggak usah saya videokan satu persatu, langsung nanti kita bagaimana kita ambil yang menarik-menarik aja ya. Oke, lanjut. Sudah saya drop guys di stasiun Tugu guys. Saya masih ikut area ya ini guys. Nah, tetap ada jedanya guys. Nggak langsung bunyi gitu lah. Bagaimana bisa ngejar 8 trip dalam waktu 3 jam kalau nggak langsung bunyi kayak gini. Kecuali langsung bunyi kayak gini. Ini udah nggak mungkin kekejar guys 8 trip guys. Maka dari itu ini saya mau ambil yang sesuai aja. Ya terpaksa, kalau nggak sesuai saya cancel nantinya. Ini pun di sini nggak bunyi stasiun Tugu guys. Coba deh bayangkan deh gimana mau ngejar 8 trip. Ini baru 1 udah setengah jam 8. Coba apa perlu tak tunggu di sini? Rano nggak ada tempatnya, penuh semua. Saya paling benci nanti kalau udah lewat sana malah dapatnya sini. Penuh semua guys, nggak ada tempat berhenti guys. Ya ampun. Ya wes lurus aja. Lurus, tapi nanti kalau dapet di stasiun Tugu tak cancel guys. Ya udah kelewatan jauh ya guys. Oke lanjut ya. Ini coba. Nggak bunyi-bunyi guys. Udah 5 menit loh. Wah payah Gojek ini. Ikut area rame aja nggak bunyi guys. Gimana mau ngejar 8? Mustahil Gojek. Sudah 15 menit dari saya menurunkan penumpang yang pertama di stasiun Tugu. Saya berhenti di Legend Suprapto, ini juga belum nambah guys. Harus jalan pelan-pelan ini. Yuk. Hal ini menandakan bahwa si Gojek itu nggak mau kehilangan, nggak mau ngebayarin insentif buat mitranya guys. Kelihatan sekali ya, sulit dicapai, mustahil gitu. Jam setengah 9 baru dapat lagi guys. Sudah setengah jam toh, berarti nggak bunyi. Nih parah ini guys, parah menurut saya parah ini. Terus jauh juga jemputnya ini guys, hampir 2 kilo mungkin ini. Tunai iya 50 1,7 kilo guys, tapi reguler kayak gini guys. Sudah dijemput malah penumpangnya belum siap. Nah ini kan bikin waktunya lama guys. Wes Jan Gojek. Sudah saya turunkan guys. Payah ini, orderannya nggak kenceng. Baru dapat 2 di jam 9 loh. Sampai jam 10 gimana bisa dapat 8 guys. Bahkan 6 aja nggak tembus ini. Payah. Tadi ini dapat orderan tak cancel guys, soalnya putar balik. Jemputnya di UGM, saya posisi di C Simanjuntak, di Yap Square itu loh guys.
Mosok jemputan UGM males banget ya. Tuh banget balik Jadi tetap berani cancel ya guys ya. Hasilnya udah mau ngejar apa, udah nggak nyanda. Kayaknya 6 trip aja nggak nyanda, ini udah jam 9 kurang. Sepi orderannya. Wah susah ini guys mau ngejar berapapun. Wong jam 9 loh baru dapat 3. Ya ampun. Area loh guys. Area tuh harusnya paling gacor dan estafet terus. Nah, ini enggak loh. Wah, wis ra mutu. Semakin kesini programnya Gojek tuh semakin enggak bermutu. Ini saya nyerah guys, nggak bunyi-bunyi guys. Jam 9.17 baru dapat 3. Gila nggak? Bahkan 6 aja nggak dapat loh guys. Nggak nyampe, nggak tembus. Gimana mau ngejar 8? Jam 9.17 dapat 3. Jam terakhirnya jam 10. Ramutu. Yang seharusnya ikut area itu menjadi prioritas gacor, nyatanya juga enggak. Nah ini pertanyaannya gini guys, ini padahal saya tengah kota loh guys, cuma dapat 3 loh. Area ramai tengah kota Jogja jam 7 sampai jam 9.17 ini. Meskipun tadi saya mulainya jam 8 ya guys, jam 8 kurang lah, dapat 3. Apalagi yang di pinggiran, dan apalagi yang nggak ikut area ramai atau umum ya istilahnya. Nah ini gimana guys, obat ki mau diambil gacornya juga nggak gacor, mau diambil tripnya supaya tembus insentif juga nggak nyanda. Ngapain ini, parah. Ini loh guys, jam 9.26 loh guys, baru dapat 3. Saya cancel 1 dan di cancel pelanggan 1. Gila nggak? Apa-apaan ini? Ini saya batalkan karena putar balik ini jemputnya. Ini nggak tahu langsung dibatalkan pelanggan. Parah emang. Saya mau ikut area ramai itu karena gacor dulunya guys. Ya lah kok sepi kayak gini, sama aja nggak ikut area ramai toh. Itu loh guys pertimbangan saya. Ikut area ramai aja cuma dapat 3 loh. Gimana nggak ikut area ramai? Payah banget ini. Jadi kayaknya area pagi ramai ini, area ramai pagi maksudnya, yang jam 7 sampai jam 10 ini saya sudahi aja. Sekarang jam 9.28 cuma dapat 3 guys. Ya meskipun saya mulainya dari jam 8 sih, siangan dikit, tapi terlepas dari itu ini memang sepi guys. Nggak banyak orderan yang masuk. Saya cuma ngambil 3, saya cancel 1, di cancel pelanggan 1. Berarti total orderan yang masuk cuma 5, keambil 3. 1 cancel driver, 1 cancel pelanggan. Nggak tahu nih kenapa ini, kok sepi banget. Padahal ikut area ramai yang toh seharusnya area ramai itu prioritas, meskipun hanya di dalam kota ya. Kota area ramai prioritas. Lah kok ini kok cuma dapat 3? Saya tuh kadang bingung mau ikut area atau enggak gitu loh. Karena kalau ikut area yang saya andalkan cuma gacornya. Kalau tarif sih relatif kecil semua, tapi gacornya banget harusnya ya dibanding dengan yang nggak ikut area. Nah ini gimana nih? Ikut area aja anyep, apalagi nggak ikut area. Nah teman-teman komentar siapa yang ikut area, terutama wilayah Jogja ya, Yogyakarta, area manapun, baik tengah, selatan, timur, barat, utara, siapa nih yang mengalami anyep seperti saya? Jadi saya itu bingung mau ikut area atau enggak, mau ikut area atau enggak, ikut area atau enggak. Saya tuh bingung sebenarnya tuh. Kalau ikut area harapannya gacor, bukan harapan untuk kita ngambil insentif, enggak. Saya enggak berpikiran untuk ngejar insentif sama sekali, karena memang mustahil bagi saya itu, berat.
Tapi paling enggak gacornya, dan nanti bisa kita pilih-pilih gitu loh, mana yang cocok. Yang penting gacor dulu. Kalau orderannya masuknya banyak, nah kita nanti bisa pilih-pilih yang enak, yang jemputannya enak, gitulah ya. Dan ini cuma masuk 3 guys. Nah gimana yang nggak ikut area? Bisa bunyi nggak ini dari jam 7 sampai jam 10 ini? Bunyinya berapa kali? Gacor nggak? Terus kalau nggak ikut area, saya itu juga khawatirnya gini guys, meskipun bunyi, sekali bunyi kakap misalnya tet 50.000 ya ngantar tengah kota, misalnya ngantar ke Jakal. Di Jakal sana juga lama nanti baliknya, dapat balikan ke sini lama, nunggu di sana juga sampai Lumuten lama, sama-sama anyep jadinya. Walaupun yang nggak ikut area mungkin bisa dapat gede, tapi nanti juga di sana sepi. Di tempat kita ngedrop sepi, nunggu lama, terus mau gelondang juga sayang bensin. Nah kayak gitu loh, serba dilema semua. Antara area juga begini, antara yang umum juga begini, semua punya plus minus masing-masing guys. Gitu. Jadi pertimbangan saya pribadi ikut area itu saya ambil gacornya. Yang penting gacor dulu. Banyak orderan masuk, kalau cocok semua ya ambil semua, kalau nggak cocok ya cancel aja. Saya sama sekali nggak berminat ngejar insentif. Nah itu pertama kali dasar saya itu gacor dulu. Nah kalau nggak ikut area bener-bener anyep guys. Meskipun peluang dapat orderan gede itu ada, cuma ya itu tadi, habis kita ngedrop, nah PR-nya di situ, pasti nggak bunyi, gelondang eman bensin, gitulah. Jadi ini saya tetap ikut area yang siang, yang pagi ini saya akhiri aja, nggak bunyi lagi nih sampai jam 10 mungkin nggak bunyi guys. Siang nanti saya lanjut, semoga kalau sempat tak bikin video lagi, gitu ya. Hari Selasa ini, Selasa parah, begitulah kura-kura. Ini jam 9.37 akhirnya bunyi. Ini pun jemputannya saya males guys, 5 menit sih guys, tapi 1,9, katakanlah 2 kilo ya. Tarifnya cuma 14.000 guys. Males gua. Nih. Jalan Bantul nganternya ke Pasar Kembang. 14.000. Jarak jemputnya 1,95 menit ya. Ini saya kalau jemput ngelewatin 2 lampu merah paling tidak ini. Gimana teman-teman? Ya cancel dong. Ini cara cancel dengan baik dan benar. Nggak usah basa-basi, cancel saja. Gitu guys.